kan kita juga masih tayang kan, lumayan sibuk banget sih. Terus tadi kita juga ya terpaksa mempercepat laju kendaraan ke sini supaya bisa ngejar waktu untuk gladi resik. Itu so fun today. Tapi kalau untuk persiapan bajunya sendiri, wardrobe-nya mereka seperti apa? Oke, nanti kita lihat udah disiapin sama teman-teman wardrobe di sini dan bakal unik banget, bagus. Oke. Pak, ini untuk rambutnya sendiri untuk nantinya akan seperti apa? Dibikin apa nih? Rambutnya tetap kayak gini. Mungkin sih dirapiin kali ya. Ya. Kalau udah jadi sih. Terus ikutin saya Iya. gitu di acara. Heeh. Iya, pemirsa. Ah, ini ada Superman. Ada Clarknya. Wawancara bang, jangan diganggu bang. Baru nih, mau persiapan ulang Warga tahun Lido istri. gimana? Nyusul kapan? Ayo. Kan anda masih di Lido. Gak apa-apa, bisa. Pak. Bisa Udah nggak ada tempat di situ pak. Ada. Buat Superman ada pun. Silakan pak, duduk lagi. Lanjutkan, lanjutkan bang. Oke, dandan dulu ya, dandan dulu. Apa juga persiapan di ulang tahun istri ini, Bang? Persiapan ya, persiapan mental aja. Persiapan mental aja biar RCTI makin jaya. Thank you. Kita terus ya. Ya. Ini ntar kita penasaran ya karena ada penampilan misterius dari Secret Rihanna. Nah, sampai detik ini kita nggak tahu nih acara nanti atraksinya kayak gimana, kita nggak tahu. Nah itu deg-degan banget. Itu kita mau diapain nanti nih misterinya itu. Kan kalau sendiri sudah pernah bertemu dengan Secret Rihanna belum sih? Oh, sering nonton. Iya, sering nonton. Cuman kan ini kan the first time kita collaboration ya sama Rihanna. Nah, kita sampai detik ini nggak dikasih tahu, nggak dikasih kisi-kisi kita Surprise berarti bakal diapain kan. Nah, itu. Males kan kalau kayak gitu. Udah deg-degan duluan gitu. Seru sih, seru. ikutin terus sama pemirsa. Oke, ikutin terus ya guys. Halo pemirsa, sekarang aku lagi di acara ulang tahun RCTI yang ke-36. Udah ganti baju, tinggal nanti touch up makeup sama benerin rambut aja. Ini aku pakai baju dari Kak Benita Octaviana. Jadi memang aku minta yang aku mau shining, shimmering, splendid gitu. Iya. Aku perform bareng sama Kak Glenka, sama Amira. Oh ya, tentunya semakin bagus semua program-programnya, mulai dari acara berita, terus juga game show dan lain-lainnya, terus juga sampai ke drama, layar drama Indonesianya. Gitu. Tapi kamu sendiri terlibat nih ya di acara ini. Gimana sih? Ya aku senang bisa perform bareng sama teman-teman semua di sini, bisa ikut memeriahkan ulang tahun RCTI. Aduh, aku tanya orang makeupnya aja deh. Makeupnya lebih kemana katanya, kemana ini? Enggak. Ke second skin, Oke. fresh look gitu. Kak Olga namanya, Kak Olga guys. Iya, karena dia emang nggak suka makeup yang tebal. Dia harus tetap kelihatan oci. Gak tau, aku ngerasa kayak topeng aja, jadi kayak selalu request kalau misalnya makeup foundation jangan tebel-tebel, tapi aku maunya ke cover cuman nggak terlalu kelihatan tebel ya gitu. Jadi kayak pori-pori masih kelihatan gitu. Ya, oke pemirsa, ikutin kita terus ya. Oh nggak kreatif ya? Boleh. Ini dong. Otak masih saya. Jadi nanti intinya udah tahu bentukan pasarnya berapa di mana, nanti tinggal pura-pura nggak tahu tapi nah nanti setelah ini bersatu ini lampu ini akan nyala. Jadi blokingnya juga nanti mungkin lebih dijaga aja jadi jangan nutupin, nanti lampunya nyala muter baru mulai itu kemunculannya. Nanti jadi ada apa ya istilahnya? Ada samannya dulu nih. Wah jadi kalian kaget apa sih? Nah itu masih boleh kasih celutukan-celutukan gitu. Tapi jangan mengganggu. Dananya muncul, samannya pergi. Nah,
Ya pokoknya hari ini adalah hari ulang tahun spesial nih untuk RCTI yang ke-36 yang pastinya meriah banget, artisnya banyak banget, penyanyinya, bintang tamunya semuanya banyak dan gak lepas dari fashion aku hari ini, outfitnya fashionnya yang glamor ya pastinya ya. Karena kan ikut memeriahkan ulang tahun RCTI yang ke-36. Harus memberikan yang terbaik dong, Mbak. Aku sih milihnya yang silver aja, yang diamond gini. Tetap terlihat elegan. Cincin, gelang, sama anting dan kalung. Yang pastinya bersyukur, seneng banget bisa menjadi salah satu bagian dari keluarga RCTI. Dari yang aku debut sinetron aku tuh di RCTI, jadi happy banget lah pastinya. Dan jadi bisa ketemu sama teman-teman baru, keluarga baru, happy deh pokoknya. Dari lokasi aku langsung ke sini, dari Lido ya. Kebetulan memang sini lagi nggak terlalu banyak, jadi bisa cepet untuk pulang, untuk selesai langsung ke sini. Persiapan make up, rambut, baju, jadi semuanya udah beres. Tinggal kita merayakan ulang tahun. Nanti aku nyanyi, aku nyanyi sama Oci. Udah lama, nyanyi lagunya Oci zaman dulu. JKT48. Kemarin udah latihan, udah menyiapkan mentalnya untuk bernyanyi lagi. Tapi untungnya ada Oci yang memang sebelumnya di JKT48 kan, jadi yang kayak tenang lah, ada temennya. Dek, Oci, lagunya apa? Lagu kita, Rhapsody. Iya, Rhapsody. Aku 2 hari. Enggak sih. Paling nggak makan yang minyak-minyak, terus nggak minum yang dingin-dingin. Udah itu aja. Mas Biru, lihat Mas Biru. Dah. Nanti aku akan perform sama Mas Biru. Mas Biru akan nyanyiin 1 album. Iya nggak? Iya, kamu yang nyanyi, aku mah nonton. Mau nanti ya, aku belum hafal banget. Aku hafalin dulu ya. Kayak gitu deh, pokoknya nonton aja deh nanti. Surprise buat kalian. Pokoknya ikutin terus acara ulang tahun RCTI yang ke-36 ini yang pastinya seru banget. Oke? Yang ingin balikan, Mas Birunya mau ngajakin Amira balikan lagi. Aku cerain aku awal, aku cerain kamu. Gitu. Ini di universe Universe yang berbeda. Di set itu udah ada set taman, di mana di situ ada ayunan. Jadi nanti setelah Sabrina selesai, nanti Amira lagi duduk di taman. Tadi boleh dibaca. Ini dari kita culture. Aku dengar. Ini serius ya? Ini serius. Amira dan Biru. Kamera. Dia serius. Tapi ceritanya kebetulan kayak Amira ini gitu. Mas Biru, kamu di sini juga Mas. Lagi ngapain? Lagi cari udara segar aja. Ya dia tahu yang paling sibuk. Emangnya nggak ada yang ingat kamu untuk istirahat? Kalau dulu sih ada kamu. Iya. Udah. Masa lalu nggak usah dibahas lagi ya Mas. Yang udah lewat biarin aja. Kamera. Dulu aku kira ternyata waktu cuma bikin aku makin sadar. Kalau tinggalkan kamu. Pertama kali aku bersyukur ya, dilibatkan di acara spektakuler ya, maksudnya acara event momentum yang
luar biasa RCTI masih dilibatkan dan perform kali ini memberikan warna yang baru, yang pasti dari segi style juga sebetulnya nggak cari banget gitu kan, pakai yang gombrong gini kan, tapi ternyata mencoba sesuatu yang baru juga ada sesuatu hal yang menarik menurut aku gitu, dan dilihatnya aku jadi lebih muda 20 tahun gitu. Jadi kayak ABG. Jadi tadi kan duet sama Fajar. Fajar ini kan seumur anakku gitu kan. Iya, seumur Restu tuh, umur 21-an gitu kan. Dia lahir 2004 gitu. Serasa sama anak ya. Berasa sama anak, tapi ketika di panggung tuh serasa kayak sepantaran gitu ya. Pedenya begitu. Karena memang kostumnya oke lah gitu. Maksudnya dulu aku nggak pernah berani untuk mencoba sesuatu yang baru, nggak pernah, selalu stylenya ya Charlie ya begitu, ini yang gombrong-gombrong begini kan, tapi asik juga. Tapi ngeliat aksi panggungnya sendiri mungkin tahun ini seperti apa untuk panggungnya, lightingnya? Ya terutama lighting. Kalau panggung mungkin standar aja ya, maksudnya ya panggung mewah ya begitulah gitu ya. Tapi tadi lightingnya oke sih ya gitu, lebih banyak apa dede sini ada sini wawancara sini. Namanya siapa? Halo. Apa? Sana dulu. Jangan diambil. Iya, yang baru umur 2 tahun. 2 tahun. Ya, gitu. Tadi lightingnya oke lah gitu kan. Ya bagi aku sih konsep yang baru ya. Kenapa baru tuh bukan hanya dari segi panggungnya saja, tapi dari segi kolaborasinya gitu kan. Terus tadi aku mencoba untuk kolaborasi juga, ada Eka Gustiwa gitu kan, anak-anak yang orang-orang yang hebat gitu ya, di dalam bermusik gitu ya. Ya menjadi sesuatu lah buat aku gitu, yang sudah 20 tahun lebih berkarya gitu ya, harus mencoba untuk merefresh juga gitu loh, dan bangga juga bisa berkolaborasi dengan mereka ya. Nah, enggak, ini mah kebetulan aja lagi ada di Jakarta, terus udah kan jadwalnya alhamdulillah jarang ketemu juga sama anak gitu kan, pas sekarang ada di Jakarta. Oh ya udah. Ini kan jadwal tiap hari, nggak ada berhentinya gitu kan, jadi pelancong. Jadi ya ketika ada di Jakarta ya curi-curi waktu aja gitu, di mana bisa ketemu ya ketemu gitu. Tapi ada beberapa tempat yang dia juga kadang ikut, keluarga ikut lagi. Dan tadi dedenya diajak juga. Gimana sih sekarang serunya gitu ya? Oh, ada mainan baru. Jadi ya bahagialah sampai detik ini, sampai punya anak 3 gitu ya, anak sehat gitu kan, terus kita dikasih rezeki ya untuk membesarkan anak juga, alhamdulillah. Ya agak kaget lagi, kayak awal lagi kayak baru punya kakak dulu gitu kan. Ya tapi ya dijalanin aja, alhamdulillah. Dapat bayi lucu, bayi ganteng. Ya, yang paling ingin tuh sebenarnya kakak Restu. Kalau cantik. Yang tahu duluan juga dia ya? Yang tahu duluan juga kakak. Yang tahu duluan aku hamil juga kakak. Karena dia yang pengen banget punya adik lagi gitu. Cantik nggak mau, ngamuk-ngamuk dia nggak mau punya adik. Tapi alhamdulillah sekarang semuanya udah oke. Gitu. Udah senang semuanya gitu. Pas tahu anaknya ternyata laki-laki, jadi cantik nggak terlalu marah-marah karena kan oke, nggak akan gangguin aku gitu. Mana? Dia jadi beban sebetulnya. Takut gak bisa ngejar. Ya punya? Iya, lama-lama tua dia. Saya kan dapetin dia kan, dia udah tua ya. Saya kan masih muda banget. Yang tua Mas Bibit. Oh, Mas Bibit. Tapi kan kelihatan awet muda, laki-laki main Mas Bibit. Gak nerima banget. Cewek yang lebih cepet tua ya kak? Iya, udah akuin aja. Berbeda dengan mungkin sebelum-sebelumnya ya. Nah, mungkin gimana kalau sebagai istri dilihat sekarang dia seperti ini
oke sih, oke aja. Walaupun hal yang tidak berani aku lakukan sebetulnya dari dulu ya. Baru sekarang lah berani pakai oversize. Oversize kan dia baru kan. Padahal dari dulu udah dibilangin, ayah pakai yang oversize gitu, pakai yang gini. Tapi kan dianya kan nggak suka gitu. Nah sekarang ketika dicoba, oh iya ya oke juga ya kayak gini gitu. Udah. Ya bisa. rocker lah gimana sih. Salamnya udah gini. Ngomongin musisi kami juga sama royalti. Ya, doain aja yang terbaik udah. Pokoknya bismillah, semoga industri musik ke depan lebih baik lagi. Saya cuma memprihatinkan saat ini dengan polemik seperti ini, karya musik akhirnya menjadi karya yang sangat menyeramkan. Itu yang saya tidak mau, gitu kan. Makanya saya bikin coach gimana Bun? Pokoknya bikin challenge lah, challenge ketika aku ada di tempat kafe atau ada band yang bawain lagu karya aku, terus ada restoran bawain nyetel lagu aku, itu aku kasih hadiah. Jadi ya supaya mencairkan bahwa karya itu tidak menyeramkan. Sekarang kan karena polemik seperti ini, akhirnya orang menyetel karya lagu takut, bawain penyanyi pengamen jadi takut gitu kan. Menyeramkan, jadi itu prihatin buat saya. Makanya udahlah, kita tidak bicara salah dan benar, saya juga tidak mau bicara itu. Bicaranya kita doain saja industri musik. Mungkin para penggiat saat ini sedang memikirkan yang terbaik untuk bagaimana industri musik keseluruhannya bisa lebih baik lagi ke depan, dan pemerintah harus turun langsung dan serius ngurus ini. Ya kan harus membuat diskusi seperti itu kan. Pemerintah sudah membuka itu, ya sudah kita sambut dengan baik, ya kan. Barangkali dengan diskusi itu menemukan suatu peluru-peluru untuk memaintain karya musik itu lebih baik kan. Kita tidak tahu. Kita pokoknya doakan saja industri musik ke depan lebih baik, itu aja. Ya itulah prihatinnya gitu loh, ya. Prihatinnya. Jadi hilang kemurnian seorang seniman, seorang keberkeseniannya hilang. Itu 2 tahun yang lalu yang saya khawatirkan, akan hilangnya sebuah kemurnian para musisi, para seniman. Itu yang saya takut. Makanya saya nggak ikut kemana-mana, mau ke aksi mau visi saya nggak ikut. Saya ikut nasi aja, ya. Ikut istri, ya kan, ikut yang terbaik. Karena gue yakin semuanya juga bertujuannya baik, gitu kan. Tapi patut nih para pegiat-pegiat musisi-musisi yang patut harus dijaga adalah kemurnian berkarya, kemurnian kalian berkesenimanan. Itu aja, gitu. Bolehlah kita juga wajib tahu undang-undangnya supaya kita juga tidak salah, boleh, gitu. Tapi serahkan saja kepada orang-orang yang lebih expert di bidang itu, dan kita senimannya ya udah berkarya biar kembali lagi fokus berkarya dengan baik untuk Indonesia. Banyak yang di DM aku, banyak. Aku udah pakai aja sampai serak, kataku. Nyanyiin aja udah bebas, kataku ya. Ya kan itu yang dibebasin karya saya, bukan karya orang lain kan gitu. Ya hak saya gitu, itu aja sih. Dan saya juga di situ tidak bicara salah, menyalahkan atau membenarkan. Itu ya, kembali lagi pokoknya pemerintah harus serius menangani ini. Nah mungkin Bang Dasko juga sedang merumuskan itu saat ini. Terima kasih banyak untuk pemerintah harus serius mengurusi ini, menangani ini supaya industri musik bisa menjadi industri yang harmoni dan menjadi industri musik yang indah dan menjadi musik sebagai bagian dari hidup masyarakat Indonesia. Aku juga kalau ada di situ mungkin joget-joget juga ya. Mungkin ya. Karena kan gini, kita ketika tidak ada di tempat situ, mungkin memang akan melihatnya memang sesuatu yang terlihat apalagi masyarakat sekarang lagi sensitif gitu ya. Aku pikir semoga asumsi-asumsinya lebih bijaksana aja gitu. Karena di situ kan ada acara katanya kan, lagi ada acara, ada yang nyanyi gitu kan di situ.
Ya, ya kita nggak tahu diemnya, iya. Mungkin lagi mikir, wah manggung di sana gue harus pakai, bisa jadi gitu. Atau lagi mikirin ini gue punya rumus untuk masyarakat karena beliau kan sebagai wakil masyarakat. Mungkin dia pikir. Terus atau misalkan yang lain lagi enjoy, saking juga pengen menghargai orang yang lagi nyanyi gitu kan. Bisa aja kita nggak tahu. Karena kalau aku gitu kan berpendapat begitu karena memang aku nggak ada di situ. Terus saya harus ini salah. Iya kan? Susah gitu. Kalau netizen punya asumsi tersendiri ya mangga gitu. Ya, makanya aku nggak mau terjebak lah dengan hal-hal yang apa yang kita lihat belum tentu itu adalah kebenaran kok. Ya. Oke. RCTI selamat ulang tahun yang ke-36, Bun. Ya, luar biasa, 36. Ya hampir adik saya itu dia. Jadi selalu oke, selalu memberikan ruang dan waktunya untuk para pemusik, para kreator dan untuk memberikan Indonesia semakin menjadi berkesenimanan. Saya kayaknya udah berapa 4 tahun kali nggak muncul di TV. Biasanya muncul cuma buat spesial ulang tahun saya tuh. Jadi ya ini di sini karena dari RCTI-nya minta, terus juga ada VD, terus saya juga bawain pothap. Jadi ya selamat ulang tahun RCTI. Kan saya waktu berapa ya, 20-30 tahun lah, udah 20 tahun, 25 tahun yang lalu kali, udah saya juga lupa lah. Pertama kali tayang di TV kan dari RCTI kan, dari SLI 008 zaman dulu tuh, Impresario 008 gitu. Jadi ya ini adalah TV pertama yang saya masuk TV dulu ya RCTI. Karirnya saya berawal dari saya sendiri. Ya. Masuknya ke RCTI, betul. Ya kalau karirnya dari RCTI yang ngajarin saya RCTI artinya sulap. Lebih enjoy di rumah udah tua. Saya kalau nanya lebih enjoy di mana juga enjoy. Cuman kan memang ya kalau TV ya paling untuk acara-acara tertentu lah, untuk acara-acara tertentu, untuk TV-TV tertentu gitu. Kalau nanya fans saya lebih sering nonton di mana, karena saya seringnya ada di podcast ya pasti lebih di podcast, pasti kan. Kan sayanya adanya di podcast, Mbak. Apa? Kabar apa? Kabar Aska bagus, baik. Kuliahnya baik, lagi apa namanya? Lagi libur kan? Lagi libur, nanti masuk lagi bentar. Oh, saya nggak tahu. Saya nggak tahu malah. Emang dia ngasih uang ibunya? Ya, bagus lah, bagus, berarti pendidikannya baik. Kau tahu dari mana? Oh, dari ibunya. Kalau saya nggak tahu soalnya itu kan anak antara Aska dengan ibunya kan. Ya. Saya bangga karena dia anak yang baik. Kalau apa yang dia lakukan dengan kebaikan dia itu sudah perilaku ya seorang anak terhadap ibunya lah pasti gitu. Apa? Kuliah biaya sendiri, semua biaya sendiri. Udah biaya sendiri semua. RCTI selamat ulang tahun yang ke-36 tahun, sukses terus. Ini saya kalau bukan RCTI juga saya hari ini tidak ada di sini. Tapi karena RCTI yang minta dan memang untuk RCTI, makanya kita dukung terus RCTI, maju terus RCTI. Waduh, tiap tahun kayaknya aku selalu diundang jadi kebagian dari RCTI yang kali ini ulang tahun yang ke-36. Terima kasih dan mudah-mudahan doa aku RCTI makin oke, program-programnya selalu disukai, menghibur,
dan selalu jadi yang terdepan. Hah? RCTI ini kan banyak mimpi-mimpi yang terwujud lewat RCTI. Salah satu yang mungkin penyanyi-penyanyi banyak mengharapkan cita-citanya itu terwujud lewat acara-acara yang ada di RCTI. Salah satunya aku dari penyanyi daerah bisa muncul di Indonesian Idol, dari peserta sekarang malah jadi juri. Jadi banyak hal yang bersejarah yang aku capai bersama RCTI. Iya, RCTI ini kan selalu update banget sama teknologi, sama konsep-konsep yang mutakhir yang memanjakan para penontonnya gitu. Kayak sekarang secara lampu, lighting semuanya diberikan yang terbaik supaya lagu dan juga segmen-segmen nanti yang ngisi acara itu benar-benar bisa mensupport program-program yang ditayangkan di ulang tahun ini. Kayak aku nanti kan dengan Mas Andi, orkesnya juga dibawa langsung di panggung. Nah, aku lightingnya nggak tahu nanti dibuat seperti apa, tapi yang jelas RCTI selalu kasih yang the best sih menurut aku. Ini outfitnya sih sebenarnya lebih ke apa sih namanya, oversize lah. Jadi oversize look karena belakangan ini aku suka pakai yang nggak terlalu skinny ya. Dulu kan selalu pakai jeans yang skinny, pakai sepatu tinggi, terus ya kalau kacamata dan jaket sih aku basicnya emang suka. Tapi ini potongannya, cuttingnya lebih ke yang agak gede-gede gitu. Yang sekarang lebih suka oversize modelnya, lebih nyaman dan looknya juga kayak catchy nampil di panggung gitu. Aku pakai coki stylist aku dari zaman dulu. Nah sekarang ini dikasih tali-tali nih, buat yang jahat-jahat diikat pakai ini nanti. Jahatnya diikat. Ini dia dia sangat stylish sekali ya. Ini dari modal tali-tali, kalau aku sih nggak kebayang jadinya seperti ini ya. Tapi ini aku suka karena ada kesan glamornya, kesan laki-lakinya juga, kesan relax, nggak terlalu formal. Tapi ya aku cocok gitu pakai. Selamat ulang tahun buat RCTI yang ke-36. Makin sukses ke depannya, makin jaya, dan banyak memberikan manfaat kepada masyarakat lewat semua tayangan-tayangan yang terbaik dari RCTI. Sukses. Besok. Ya, kemarin sempat diundang sebenarnya ke Komisi 13 ya, kalau nggak salah di DPR bersama Wakil DPR Pak Susmi Dasko, yang memfasilitasi untuk bertemu antara stakeholder dari semua pelaku musik ini supaya ada solusi untuk masalah royalti sekarang yang semakin lama semakin lebih banyak efek negatif lah. Artinya restoran takut, banyak orang-orang takut menyanyikan lagu Indonesia. Jadi kemarin sudah dikeluarkan statement untuk akan diadakan secepatnya revisi Undang-Undang Hak Cipta, dan di sana visi dan juga aksi akan dilibatkan sebagai orang-orang yang akan merumuskan nanti revisi undang-undangnya. Dan ini buat aku salah satu kemajuan, dan WAMI juga kayaknya sepertinya di audit dulu cara kinerjanya, karena ya menurut kita memang, aku juga sebagai pencipta penyanyi memang pengen transparansi ini, lembaga yang memang kita wakilkan hak kita, supaya cara mereka mengkolek atau mengelola royalti ini benar-benar bisa transparan, nyampe ke orang-orang yang memang punya hak. Itu yang pertama. Jadi kemarin dari pemerintah lah sudah ikut campur, dan ya mudah-mudahan ini cara terbaik menurut aku. Mudah-mudahan setelah nanti kita ada revisi, kita ketemu semua stakeholder, ketemu satu solusi yang terbaik buat semuanya. Itu perjalanan yang luar biasa, di mana RCTI tetap menjadi
yang paling disukain sama masyarakat itu kan luar biasa ya. Dan aku bahagia banget bisa terlibat di berbagai macam acara-acaranya RCTI, termasuk semua pencarian bakat yang ada di RCTI yang ada hubungan dengan nyanyi, pasti ada aku gitu. Jadi aku senang banget. Kayak rumah kedua lah buat aku. Menemani karir Teteh ya, Teh? Banget, menemani karir dan hidup aku. Terima kasih. Teh kalau ngeliat tadi untuk lightingnya, panggungnya sendiri, mungkin apakah berbeda mungkin dengan yang dulu atau mungkin gimana? Setiap ulang tahun RCTI pasti ada beda ya, konsepnya berbeda gitu dan tata lightingnya juga beda, konsepnya nyanyinya juga beda. Jadi aku nggak pernah berasa bosan aja sih. Boleh kritiknya? Oke. Hai semuanya, ini Rosa mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 untuk RCTI. Oke, aku suka RCTI. Sedikit ya terkait untuk Oh iya, dia nggak suka gitu. terkait itu aja Teh, cara untuk menjaga data dan seperti Oke, aku biasanya memang normal sih kayaknya ya. Tidur cukup, makan seimbang gizinya, makan vitamin, terus olahraga meskipun nggak heavy. Ideal kah atau mungkin Teteh pengen? Aku sih pengen lebih kurus lagi ya, tapi sulit karena aku cinta makanan. Kalau malam suka ngemil gitu Teh? Apa gimana? Suka. Tapi kalau udah jam 9 ke atas sih enggak sih. Oh, udah langsung hop. Udah mengurangi nasi juga nasi Teh? Dikurangin aku sih, ngurangin nasi karena cepet banget ya. Kalau bertambah umur tuh nasi kayaknya bertambah cepat menaikkan berat badan. Tapi apa sih mungkin resep awet muda nih? Nah, nggak tahu aku juga kalau itu ya, harus ditanya sama mamaku. Diturunkan dari dia. Bener nggak sih Teh untuk mengurangi stres tuh kayak misalnya jangan stres itu juga Oh, bisa nggak sih? tapi stres tuh kan nggak bisa dihindari ya. Tapi mungkin salah satunya dengan ya kalau aku stres banget aku diikhlaskan aja dan dikembalikan sama Allah aja, berdoa. Kalau udah hopeless gitu, udah nggak tahu lagi mau gimana, ya udah tinggal berdoa aja karena kan semua yang menentukan Allah. Kalau misalnya biar happy aku sama keluarga sama teman-teman aku aja. Terakhir Teh ada kayak olahraga gitu nggak sih? Aku olahraganya palingan pilates, treadmill, berenang gitu aja. Seru banget. Banyak yang nyanyi bareng, terus Ocinya juga jadi partner aku nyanyi. Aku happy banget, aku juga udah lama kan gak ketemu sama Oci, dan di panggung RCTI ini akhirnya bisa ketemu lagi sama Oci. Tapi ini pengalaman pertama nggak sih mungkin di ulang tahun kayak gini untuk nyanyi bareng? Sebenarnya tahun kemarin nyanyi juga sih, tapi sama Manda waktu itu. Sama Manda, iya benar sama Manda. Iya. Nggak, mungkin nomor kakak di arti RCTI mungkin apa sih? Apa? Arti RCTI mungkin bagi nama. Arti RCTI, apa ya? Salah satu bentuk menyatukan momen apapun lah untuk keluarga, untuk orang terkasih, dan banyak cerita yang ditampilkan oleh RCTI yang bisa menginspirasi orang-orang yang menonton di RCTI. Luar biasa, RCTI itu emang makin oke, makin keren, dari panggung, dari semuanya lah, lightingnya, bahkan pengisi acaranya pun juga luar biasa, keren-keren banget sih. Hari ini lagi enggak, suami aku lagi istirahat dulu. Ada urusan juga tadi sekitar jam 9-an. Oke. Terima kasih RCTI, terima kasih pemirsa, dan selamat ulang tahun untuk RCTI yang ke-36. Happy birthday.